Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, kelas dari TTK 01 2012, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari sistem terdistribusi yang merupakan tugas dari Bapak dosen. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya melakukan pengiriman pesan, message passing. Dengan kata lain, sistem ini melibatkan lebih dari satu komputer dalam suatu infrastruktur jaringan baik lokal, internet, bahkan wireless. Sebuah sistem terdistribusi tidak hanya melakukan komunikasi antara satu proses pada satu komputer dengan proses pada komputer lain, namun juga perlu mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai dan juga dukungan standarisasi sistem yang terbuka. Karakteristik sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. Conquering of components, pengaksesan suatu komponen sumber daya, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi HW dan SW secara bersamaan. No global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer perangkat yang terlibat, dapat berpengaruh pada pengiriman pesan data, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session. Independent failures of component. Setiap komponen yang mengalami kegagalan, namun komponen lain tetap berjalan dengan baik. Sistem terdistribusi ini diperlukan karena beberapa hal, yaitu pertama, performa. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, distribusi. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Yang ketiga, reliability. Jika terjadi kerusakan pada satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja mesin sistem secara keseluruhan. 4. Incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. 5. Sharing data resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware juga software. 6. Communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Berikut ini adalah fitur-fitur yang didukung oleh sistem operasi terdistribusi. Pertama, data migration, mentransfer berbagai data dari satu situs ke situs yang lain. 2. Computation migration, mentransfer informasi selain data ke situs yang dituju. Ketiga, proses migration merupakan proses pengeksekusi di mana prosesnya tidak selalu dieksekusi ke situs di mana ia pertama kali diproses. Keseluruhan proses atau sebagian daripadanya dapat saja dieksekusi pada situs yang berbeda. Contoh dari sistem terdistribusi. Pertama, internet, jaringan proprietary yang teradministrasi secara lokal dan dapat juga terhubung ke internet melalui firewall-nya juga. Adanya layar internal dan eksternal di dalamnya. Yang kedua, internet, jaringan global yang dapat menghubungkan komputer satu sama lain yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Ketiga, WWW atau World Wide Web, arsitektur klien server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet dan juga shared resources melalui URL. Yang keempat, mobile dan sistem telekomunikasi. Sistem telepon seluler, GSM, resource research, frekuensi, radio, waktu, transmisi dalam suatu frekuensi, bergerak, komputer, laptop, ubiquitous, computing, handheld device, PDA, dan sebagainya. Yang kelima, sistem terdistribusi manusia. Biasanya digunakan pada infrastruktur internet, contoh teleteaching tools, video conferencing, video and audio on demand. Yang keenam, sistem telepon seperti ISDN, PTSN. Yang ketujuh, manajemen jaringan seperti administrasi sesumber jaringan. 8. Network file system seperti arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan. Yaitu resource sharing adalah
motivasi utama dalam mengembangkan sistem terdistribusi. Jelaskan bagaimana WWW dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Yang kedua, jelaskan referensi yang digunakan, salah satunya adalah C0101. Dan yang terakhir, jelaskan protokol yang mendukung WWW. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana WWW atau World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Kemampuan untuk berbagi sumber atau resource sharing menjadi motivasi utama dengan adanya yang disebut dengan sistem terdistribusi. Satu buah komputer mungkin memiliki data yang tidak dimiliki oleh komputer lainnya, sehingga perlu adanya fasilitas untuk berbagi sumber. Sumber tersebut dikelola oleh web dengan sistem yang sudah di bidangnya, misalnya web server, mengolah laman web dan sumber lainnya. Anggaplah misalnya lainnya itu kita anggap browser. Ketika misalnya kita ingin mengakses sesuatu, kita pasti membuka yang namanya web browser. Dan jika kita misalnya ingin mengunduh informasi, maka kita langsung unduh saja di misalnya situs tertentu. WWW dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server karena WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Jadi, untuk ini kita perlu mengetahui perbedaan antara WWW dengan internet. Perbedaan WWW dan internet dapat kita analogikan, misalkan WWW itu kita ibaratkan dengan jalur bus yang melewati jalan tol, sedangkan untuk internet dianalogikan sebagai bus kota yang saling mengoper, misalnya penumpangnya kita langsung oper, tidak seperti WWW yang menggunakan jalan tol. Dan selanjutnya, dunia internet tentunya tidak dapat dipisahkan dari WWW. Hal tersebut merupakan sebuah sistem untuk menampilkan dan mengakses sumber yang ada di internet. Sistem WWW biasanya berada di awal alamat web tujuan. Untuk WWW ini, pengguna harus menggunakan perangkat lunak software, yaitu web browser yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia seperti Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. Selain itu, pengguna juga harus menentukan situs mana yang akan ditampilkan dengan masukkan alamat internet yang disebut dengan URL, contohnya yahoo.com, Google, dan sebagainya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu WWW atau World Wide Web. WWW merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengombinasikan antara teks dengan multimedia. Informasi pada WWW ini dapat diakses dan ditemukan di internet, jaringan komputer global. WWW ini biasa dirujuk sebagai the web. Selanjutnya, kita harus mengetahui perbedaan WWW dan internet, dan kadang-kadang orang tidak bisa membedakannya. WWW adalah jaringan informasi global, sementara internet adalah jaringan komputer global. Kedua term ini kadang saling timpal disebabkan sifat global keduanya, sehingga pengguna awam internet kadang tidak bisa membedakannya. Lebih lanjut, kita analogikan perbedaan web dengan internet. Internet merujuk kepada jalan tol yang membolehkan lalu lintas mengalir antar komputer. Web merujuk kepada layanan bus angkutan pemudik yang menggunakan jalan tol memindahkan pemudik dari satu komputer ke komputer lain. Perlu diingat, web atau WWW bukan hanya satu-satunya layanan dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer untuk mengangkut trafik informasi mereka. Contohnya saja layanan surat elektronik atau email membolehkan user mengirim maupun menerima pesan layaknya surat kantor pos. Layanan FTP juga membolehkan pengguna layanan mentransfer sebuah kopi atau duplikat file dari satu komputer ke komputer yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi klien dan aplikasi server. Sebagaimana komunikasi antara kedua komputer, web membagi pelaku dua komunikasi dengan tipe software yaitu klien dan server. Untuk membuat informasi tersedia, sebuah komputer menjalankan aplikasi server. Sementara untuk menampilkan informasi server, sebuah komputer harus mengoperasikan aplikasi klien. Contoh aplikasi klien, aplikasi server yang kenal adalah Apache. Sementara untuk aplikasi klien biasanya beroperasi namun bentuknya biasanya hanya dapat berupa web browser. Selanjutnya
cara kerja client server dan protokol. Seperti yang dibahasakan di sini, cara kerja aplikasi kali ini adalah dengan menghubungi server untuk informasi yang dibutuhkan. Kemudian server merespon dengan mengirimkan kopian duplikat informasi yang akan diminta oleh klien. Untuk memastikan pertukaran antara server dan klien berjalan sempurna tanpa menghasilkan kode error HTTP, mereka harus mentaati protokol komunikasi. Sekumpul aturan lain yang digunakan oleh dua aplikasi apabila ingin mengobrol dalam bahasa kode biner. Sebagaimana sebuah bahasa, protokol menspesifikasi baik bentuk tata krama ataupun makna pesan yang diinginkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan referensi yang digunakan. Salah satunya adalah COU01. Referensi COU01 adalah sebuah cache di mana cache tersebut adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekatnya dengan si peminta data dari penyedia data aslinya. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil misal karena waktu akses yang lama atau untuk komputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari cache. Baiklah, selanjutnya yang akan pertanyaan ketiga yang akan dijawab yaitu jelaskan protokol yang mendukung WWW. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu protokol. Protokol adalah sejenis aturan atau standar yang ditetapkan untuk mengatur hubungan komunikasi yang dilakukan oleh dua komputer atau lebih. Dan berikut adalah protokol yang mendukung WWW atau World Wide Web. Pertama yaitu protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP memberikan dukungan jaringan untuk menghubungkan seluruh tempat dan host serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer-komputer berkomunikasi dan bagaimana jaringan-jaringan diinterkoneksikan. Protokol TCP/IP mengikuti model konsep 4 layar yang dikenal sebagai model Department of Defense atau DoD, yaitu memiliki 4 layar yaitu application, transport, internet, dan network interface. Selanjutnya yaitu protokol multimedia dan QoS. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Ada disebut dengan jaringan komputer, seperangkat komputer otonom yang secara eksplit terhubung satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan komputer adalah sekelompok komputer atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti misalnya untuk saling berbagi data. Selanjutnya yaitu tipe-tipe jaringan komputer, local area network, jaringan kecepatan tinggi pada lingkungan lokal tertentu, metropolitan area network, jaringan kecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak jauh. Dan selanjutnya yaitu next 3. Selanjutnya yang kedua yaitu protokol multimedia dan QoS. Pada sistem multimedia terdistribusi terdapat beberapa protokol yang mengaturnya. Yaitu di sini terpampang dua, yaitu jaringan komputer dan tipe jaringan komputer. Kita bahas yang pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat teralamati dan terhubung satu sama lain. Anggaplah kita misalnya ingin sharing data dengan dua komputer. Kita memerlukan jaringan komputer untuk saling berbagi data. Yang kedua yaitu tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer ini secara garis besarnya terdapat 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Dan yang pertama yaitu LAN. Yang kedua yaitu tipe jaringan komputer. Secara garis besarnya tipe jaringan komputer ini terdapat 3. Yang pertama LAN, yang kedua MAN, yang ketiga adalah WAN. Yang pertama LAN jaringan berkecepatan tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu. Misalnya LAN ini terdapat misalnya pada suatu kantor atau instansi, misalnya PT perusahaan ABC. Dan yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network, jaringan berkecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak jauh. Biasanya untuk satu kota atau suatu daerah besar, seperti misalnya di sini Kota Makassar. Dan yang ketiga adalah Wide Area Network, komunikasi untuk jarak yang sangat jauh. WAN ini
menjangkau seluruh dunia, misalnya internet. Dan terdapat juga salah satu tipe jaringan komputer yang disebut dengan PAN, Personal Area Network. Contohnya adalah Bluetooth. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga ada yang disebut dengan Mikrotik Protokol, dan yang keempat ada yang disebut dengan OSI Layer Protokol yang terdiri dari 7 lapisan. OSI Layer ini digunakan untuk saling berbagi data. OSI Layer ini terdapat 7 lapisan, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Dan yang terakhir adalah Hypertext Transfer Protocol yang biasa disingkat dengan HTTP. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam WWW. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus, dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam file dokumen. HTTP ini diibaratkan adalah suatu protokol yang menghubungkan antara klien dan server. Sekianlah materi yang saya bawakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang ketiga yaitu Mikrotik Protokol, dan yang keempat yaitu OSI Layer Protokol yang terdiri dari 7 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan HTTP, yaitu kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP sendiri adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam WWW. Dan pengertian lain dari HTTP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menghubungkan antara klien dan server. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik, yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Demikianlah materi yang saya paparkan. Sebagai kesimpulan bahwa WWW itu dapat menjadi resource sharing dengan teknologi kalian server, karena WWW merupakan bagian dari internet yang menampilkan resource bagi para pengguna. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.